Højlund dan Zirkzee belum cukup, MU masih butuh striker top. Manchester United punya lebih banyak opsi di lini serang, untuk menyambut musim 2024-2025 mendatang. Mereka telah merekrut Joshua Zirkzee untuk menambah daya gedor. MU memang terbilang cukup sibuk di bursa transfer musim panas ini, tidak heran, mereka tampil sangat mengecewakan di musim 2023-2024 lalu, dan kembali gagal meraih trofi. Meski begitu, paling tidak saat ini mulai ada perubahan di kursi petinggi MU. Erik ten Hag juga kembali mendapatkan dukungan penuh untuk memperkuat skuad. Terkini, MU telah mendatangkan dua pemain baru, Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Mereka juga masih membidik beberapa nama lain, termasuk Manuel Ugarte. Kedatangan Zirkzee jelas jadi bentuk upaya ten Hag untuk memperbaiki masalah MU di lini serang. Musim lalu, MU sempat mengalami masa-masa sulit mencetak gol. Mereka punya Rasmus Højlund, benar, tapi Højlund belum tampil cukup konsisten. Bahkan dia sempat mengalami masa paceklik gol panjang di Premier League musim lalu. MU juga mendapati masalah kesulitan Marcus Rashford, Anthony, dan winger lain. Mereka tidak bisa memberi kontribusi cukup perihal gol. Sama-sama tertarik, MU dan Inter Milan buka opsi barter, Aaron Wan-Bissaka dengan Denzel Dumfries. Manchester United nampaknya punya rencana terkait nasib Aaron Wan-Bissaka. Mereka telah menyiapkan opsi barter dengan penggawa Inter Milan, sekaligus incaran lama yakni Denzel Dumfries. Wan-Bissaka sedang mempertimbangkan masa depannya di Man United, namun telah menolak untuk pindah ke West Ham musim panas ini. Sang pemain ditengarai, tidak masuk ke dalam skema Erik ten Hag musim depan. Man United akan berada di pasar untuk mencari bek kanan baru, apabila Wan-Bissaka pergi dan mereka juga telah melakukan pembicaraan dengan Bayern Munchen, untuk Noussair Mazraoui. Diketahui bahwa The Hammers sudah melayangkan tawaran sebesar 13,5 juta pound sterling, ditambah 3 juta pound sebagai tambahan, untuk merekrut Mazraoui. Namun, pembicaraan dengan West Ham terhenti pada hari Jumat waktu setempat dan dipahami bahwa Mazraoui, yang pernah bermain di bawah asuhan ten Hag di Ajax, menolak tawaran tersebut agar bisa bergabung dengan Man United. Mazraoui ditengarai sudah tidak betah di Allianz Arena semenjak kehadiran pelatih anyar, Vincent Kompany. Sang pemain juga tidak masuk ke dalam rencana Kompany untuk musim baru nanti. Menurut laporan The Telegraph, Man United bisa memiliki opsi alternatif, karena Inter tertarik untuk merekrut Wan-Bissaka, dan para perantara telah mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pertukaran dengan klub Serie A tersebut untuk Dumfries. Pihak Nerazzurri meminta bayaran 30 juta euro untuk pemain asal Belanda itu. Namun, manajemen Setan Merah enggan membayar banderol tersebut, dan lebih memilih menyertakan Wan-Bissaka sebagai pelicin, untuk mendatangkan Dumfries. Wan-Bissaka disebut-sebut terbuka untuk meninggalkan Man United, sementara klub siap menjualnya dengan harga yang tepat. Pemain berusia 26 tahun itu, yang didatangkan Man United dengan nilai transfer 50 juta pound sterling, dari Crystal Palace pada tahun 2019, juga mendapat ketertarikan dari Galatasaray. Mumpung MU lagi beres-beres, Ten Hag diminta copot ban Kapten Bruno Fernandes. Manchester United tampak serius membenahi skuad di musim panas 2024 ini. Erik ten Hag kembali mendatangkan beberapa pemain baru, yang dianggap bisa terus mendorong perkembangan Setan Merah. Musim 2024-2025 bakal jadi musim krusial untuk Ten Hag. Dia sudah menempuh 2 musim di kursi pelatih MU, dan musim keduanya berlangsung sangat mengecewakan. Kini, Ten Hag menatap musim baru dengan target yang seharusnya lebih baik, karena itulah sudah seharusnya MU membenahi skuad untuk bersaing di level tertinggi. Nah, yang menarik, kini Ten Hag juga diminta memperbaiki masalah lain dalam skuad, termasuk soal ban Kapten Bruno Fernandes. Bruno Fernandes telah jadi kapten MU sejak era Ten Hag. Pada Juli tahun 2023 lalu, Ten Hag memindahkan ban kapten dari Harry Maguire ke Bruno. Keputusannya saat itu dianggap tepat. Bruno adalah salah satu pemain paling penting dalam skuad Setan Merah, termasuk perihal kontribusi untuk tim. Masalahnya,
Perlahan-lahan sifat buruk Bruno terus terbongkar. Dia berulang kali menunjukkan gestur frustrasi, dan tampak menyerah ketika pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Gestur semacam itu tentu buruk ketika dilakukan oleh seorang kapten. Para pemain lain bisa mendapatkan pengaruh negatif. Nah, sifat buruk Bruno sebagai kapten itu sudah menjadi rahasia umum. Situasi inilah yang juga dikhawatirkan oleh pakar Premier League, Graeme Souness. Menurutnya, Bruno tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Sifatnya yang sering mudah frustrasi bisa mengganggu tim. Kapten mereka adalah Bruno Fernandes. Ketika mereka tertinggal 0-2 dari Liverpool beberapa musim lalu, dia langsung terlihat menyerah. Padahal dia kapten, ujar Souness. Justru di momen itu seharusnya dia bisa memberikan kontribusi, terus berlari dengan antusiasme tinggi, dan membantu rekan setimnya. Saya kira Bruno tidak bisa mengubah aspek itu dari dirinya, itu sudah jadi bagian dirinya, tandasnya. MU sepakati harga transfer Noussair Mazraoui dengan Bayer. Manchester United segera mendatangkan pemain baru lainnya. MU baru saja menjalin kesepakatan dengan Bayern Munich terkait harga transfer Noussair Mazraoui. Dilansir dari The Guardian, banderol bek kanan internasional Maroko itu disepakati di antara 15 sampai 20 juta pound sterling. Akan tetapi, kepindahan Mazraoui akan bergantung pada penjualan Aaron Wan-Bissaka. Sebelum mendekat ke MU, Mazraoui sebetulnya diambang kepindahan ke West Ham dengan kesepakatan transfer 15 juta pound. Akan tetapi, transfer Mazraoui ke London Barat batal, dan The Hammers kini berminat mendatangkan Wan-Bissaka. Saat ini kedua klub masih melakukan negosiasi terkait harga Wan-Bissaka. Kabarnya, Setan Merah cuma membanderol 10 juta pound. Turun jauh dibandingkan saat membeli Wan-Bissaka dari Crystal Palace, seharga 45 juta pound pada musim panas 2019. Manchester United mengejar transfer Noussair Mazraoui demi mendongkrak performa pemain sayap kanan Anthony. Kedua pemain pernah bermain bersama di Ajax saat memenangi gelar juara Liga Belanda selama 2 musim di bawah asuhan Erik ten Hag. Sementara itu manajer MU Erik ten Hag menegaskan pentingnya kedalaman skuad menatap musim 2024-2025. Seperti diketahui MU diterpa badai cedera pemain di sepanjang musim lalu, sehingga mengukir rekor finish terendahnya di Premier League. Meskipun sukses merebut trofi Piala FA, jika transfer Noussair Mazraoui terwujud, maka dia akan menjadi pemain baru ketiga yang mendarat di Old Trafford di musim panas ini. Sebelumnya, Manchester United sudah lebih dulu merekrut Leny Yoro dan Joshua Zirkzee.